Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sejarah kembali tercipta untuk pertama kalinya di era Premier League, MU finish lebih dari papan tengah di hari Natal. Tapi timnas Indonesia juga punya nasib yang sama kurang bagusnya di ASEAN Championship, Li. Yes, karena sudah dipastikan Indonesia tersingkir dari AMEC atau Piala AFF 2024 setelah kemarin kalah El Filipino. Udah, gua sekarang ini udah nggak mau lagi likes orang-orang Filipina yang dikasih tau sama Coach sama Hanif ya. Ih, gue lagi salahin. Apa yang cewek-cewek ya? Iya, Filipina terkenal sama Coach. Lu boleh cek IG gue, ada nggak orang Filipina? Lu pakai nama palsu pasti. Lu sebagai duet Nalar TV sebelum lawan Filipina, apakah memang sudah terprediksi kalah lawan Filipina? Karena kan Coach juga bilang Sama Misa Kampo ya? Atas dasar apa Indonesia bisa lolos? Karena dari 3 pertandingan sebelumnya Gue bilang di Nalar TV gitu kan. apa? Apa dasarnya kita mau lolos? Tetap aja ini lawannya Filipina. Kaget nggak Filipina akhirnya lolos? Emang tricky ketika 4 tim sama-sama bisa lolos kan. Artinya Myanmar. sama-sama ngotot. Myanmar kalau menang lebih dari 4 gol bisa ngelewatin Vietnam. Kalau Filipina menang lawan kita bisa menang Filipina. Bisa 2 tim yang tadinya peringkat 3-4 bisa lolos. Sampai sebegitu ketatnya grup ini kemarin gitu. Cuman ya kalau bicara harusnya menang, ya kalau kita bicara 30 menit setelah menuju ke 45 menit pertama, itu kan udah jalan. Ya, apa yang kita mau, chance yang kita create, operan-operan pendek yang kita mau walaupun lambat untuk mendapatkan progression seperti itu, tapi at least apa yang kita mau dari lini depan itu udah mulai kelihatan gitu kan. Itu the best match itu. Iya, tapi itu kan match terbaik, tapi it's not good enough. Tapi sepak bola kan Kejam. betul. Kata yang paling tepat menurut gua kejam gitu. Di saat kita udah menemukan performance yang enak, ada kartu merah. Dan 2 kartu merah dalam 4 match is too much. Dalam 2 match bahkan. Enggak. Kan Laos sama ini 2 match terakhir. Ya enggak, dalam 4 match yang dimainkan dapat 2 kartu merah is too much. Iya. It's just too much. Ada yang salah berarti Iya, dari ditambah lagi kalau di kualifikasi banyak juga yang dapat kartu merah kan. ya Hupner dan Iya. lain juga. 2 kuning ya banyak. Banner ya. Jadi ya bilang apes juga apes, dibilang kejam ya kejam. Dibilang sayangnya sayang. Pemain yang apa? Yang selalu menjadi pemain terbaik di 3 pertandingan ini, Donitri best player lah menurut gua di turnamen ini. Iya. Ferrari juga bagus mainnya di turnamen ini. Dua-duanya menjadi aktor yang justru di sisi negatif gitu kan. Kejam banget sih nih sepak bola gitu loh. Gue ngeliatnya kemarin lebih pada itu. Ya cuman ketika lu kehilangan 1 pemain, sebetulnya kita masih bisa masih bisa keep up dengan itu. Serangan-serangan masih bisa kita ciptain. Awal babak kedua peluangnya si Hoki sempat ada yang nendang ke arah kiper. Lalu si Arkan Fikri depan gawang. Kuate. ya Meleset, Kuate terakhir Karena kiper. nendang, sebelumnya si Marcelino juga yang ditekuk dan nembak ke samping. Kita masih bisa dengan 10 orang tuh masih bisa nyiptain banyak peluang gitu loh, dibandingkan lawan Vietnam kita sama sekali nggak bisa nyiptain Ball possession lebih banyak loh kita. Iya. Tapi ya Kayak MU kemarin. Dengan 10 orang. setelah penalti itu kelihatan drop dari sisi mentality yang waduh ngejarnya berat nih kita. Padahal imbang aja kita lolos ya. Sayang banget sih ya, itulah sepak bola ketika banyak majority pemain muda dihadapkan sebagai lawan pemain senior yang tahu trik bermain bola yang bisa menarik emosi lawan. Sementara kita polos banget kan. Padahal kan Kita tuh Ferrari nggak bisa main keras yang smart itu nggak bisa ya, main curang lah lebih tepatnya. iya, kita kan berapa kali dijegal, Arkan Fikri lah, berapa kali dijegal dia mau berdiri lari terus, mau berdiri lari terus Dan gitu. itu ada yang nggak kartu kuning juga berapa kali, yang nomor 6 yang narik dari belakang tuh yang kita counter yang Desi Raihan. Ya, Ya kan itu nggak kartu kuning padahal. Itu juga banyak yang bikin kita terpancing emosinya. Tapi ya gitulah sepak bola, lu sering banget kan dijailin lawan tapi lu jangan terpancing gitu ya. Sayangnya kemarin Ferrari sempat terpancing sih. Sikutnya masuk ya. Iya, padahal dia kalau mau kan dia sebetulnya kena sikut duluan kan, bukan kena sikut ya, ke gebok sampingnya gitu kalau dia mau guling-guling, tapi kan ya Kita nggak pernah begitu itu bukan masalahnya. nature-nya dia ngapain sih lu gitu. Tapi ya tetap aja lu nge-swing sebuah elbow, ya itu udah pasti
kartu lah gitu. Ketua PSSI kita tidak pernah menargetkan kata juara atau something, yang hanya bilang terbaik. Sementara STY pernah bilang targetnya final. Apakah dengan hasil ini coach mempengaruhi posisi STY atau ada evaluasi yang membuat STY jadi Gue sih dipertanyakan? seperti yang gue dari awal bilang, gue nggak begitu peduli dengan setelah Oke. gue tahu bahwa pemain senior nggak boleh ikut. Ya, Udah ada kesepakatan antar PSSI dan Sintayong bahwa membawa pemain muda, kan tujuannya adalah SEA Games. enggak. Kita itu nggak punya banyak waktu lagi untuk bereksperimen dengan pemain muda karena ini labelnya kan senior. Iya. Hanya diturunkan anak muda, pemain muda. Jadi kita artinya yang gue pengen lihat bukan menang kalah. Untuk gue ya. Udah dari awal gue bilang begitu. Yang gue mau lihat pakem agar kita setelah ini selesai kita udah tahu loh di SEA Games main kayak apa. Ada nggak, gue tanya sekarang? Enggak. Nggak ada. ada. Kita fair aja, nggak ada. Karena sekali lagi buat pemain senior aja susah untuk main 3-4-3. Iya. Apalagi buat junior dari kualitas Liga 1. Dan- Apakah itu salah pemain? Ya nggak juga. Kita tahu kok kualitas pemain kita itu seperti apa. Walaupun gue lihat ada beberapa hal yang positif, kayak Detan nggak pernah gue lihat. Ini pemain layak diberi kesempatan di tim nasional. Doni Tri, bahkan Arkan Fikri, ngerti nggak? Jadi ada beberapa pemain Ferrari pasti yang layak diberi Karel, kesempatan di Ade Karel, ya. Iya. Kadek, Iya. layak diberi kesempatan. Ini hal yang positif gue lihat dari turnamen ini ya. Jadi sekali lagi bukan menang kalah, Iya. karena dari awal gue udah bilang gue nggak begitu peduli. Ya. Tapi gue nggak ngelihat pakemnya. Ya, itu. Sekarang pertanyaan gue sekarang, lu di SEA Games mau main kayak apa? 3-3. Iya, iya, Tapi nggak- exactly. Iya. Kritikan gue itu di situ, bukan Coach Justin pelin-pelan nggak konsisten, katanya nggak ada target dan memang nggak ada target. Tapi kalau gue bilang nggak ada target, apakah iya lu asal-asal eksperimen di event sebesar SEA Games untuk kita, untuk pemain muda ini ya? Iya, iya. Kan enggak. Lu tetap harus menunjukkan bahwa kita punya pakem loh. Walaupun kita main bagus, kita kalah, that's okay. Kita main bagus, kita kalah, that's okay. Yang ada kita nggak pernah main bagus tapi kita kalah. Hanya Vietnam lumayan, Defense doang tapi. defense doang. Nyerangnya nggak bisa. Iya. Nyerangnya kemarin lumayan. Oh, kemarin kan Lumayan, tapi kartu nggak merah. efektif, ya. But it's not enough. Lu nggak bisa rely. Kalau lu udah tahu di match terakhir, lu turunkan pemain terbaik dan dengan 10 orang lu bisa fight agresif dari awal. Gue suka lah waktu lawan fighting spiritnya. Kenapa lu nggak turunkan di match pertama, kedua dan ketiga? Kenapa harus nunggu ke match keempat? Berarti rotasi itu yang membuat akhirnya buat apa lu bawa pemain senior tapi itu justru nggak jadi backbone poros lu, itu yang menjadi pertanyaan dari Iya. Coach itu ya Mas Aryo. Iya, ya emang serba salah ya kalau kita ngelihat Sintayong, kebiasaan dia terutama mempersiapkan pemain muda. U20 dia nyiapin, dia butuh waktu yang memang cukup panjang. Karena kan ini pelatih punya standar yang cukup tinggi dalam teknik bermain lah, passing-passing segala macam. Sementara yang dituntut dari pemain-pemain muda ini adalah lo bisa execute itu kan di dalam pertandingan. Sementara dia butuh TC lah istilahnya yang lebih panjang. Dia butuh tryout berkali-kali dan itu yang terjadi sebelum Piala Asia U20. Di Piala Asia U23 pun dia melakukan TC yang cukup panjang. Dia melakukan uji coba ke Eropa segala, ke Turki segala macam, dia membawa tim ini karena dia pengen tahu kan pemain-pemain muda ini awalnya tuh harus fondasinya tuh seperti apa. Iya. Sementara kemarin kan dia cuma dapat waktu ya bisa dibilang murninya mungkin seminggu lah, 2 minggu mereka berkumpul, tapi kan yang pemain-pemain seniornya kan tidak banyak yang bisa datang. Akhirnya baru Justru kalau lu tahu persiapan lu sedikit, Ya, lu main kenapa lu nggak turunin yang terbaik? Iya, itu nah ya. kalau yang pertama kan emang dia jawab strike baru datang, datang. Asnawi Fine, baru gue datang. bisa terima. Iya di pertandingan. Yang kedua, Tapi kenapa Dan- Asnawi dan- sama Arhan diputer? nah itu yang itu yang mungkin yang salah kalkulasi menurut gue ya di game itu. Tapi harus kita akui juga apa kemarin Pratama, apa kemarin Asnawi, apa kemarin Marcelino menjadi pemain yang bisa gendong tim ini. Tapi lu lihat sejelek-jeleknya Arhan selalu membuat peluang dengan throw in dia, melahirkan 2 gol kalau nggak salah dengan Iya, throw iya. in. Kecuali kemarin udah mentok tapi tetap dipaksain. Pemain-pemain Filipin lebih tinggi semua kan. Iya, Iya, Dan betul, dia betul, ditutupin gitu, betul. bingung. Cuman
ini kan peluang. Yang jadi masalah kemarin kan walaupun mereka kalah di lini kedua nggak ada orang. Iya. Nah ini harus diperbaiki lagi, ngerti nggak? Iya. Nah, Yang gue pertanyakan itu sebagai pelatih, lu mau eksperimen itu hak pelatih. Kita nggak bisa intervensi. Yang kita harapkan adalah ya udah, lu mau turunkan pemain A, B, C itu hak lu. Tapi make sure lu ada hasilnya. Bukan menang kalah, pakemnya, polanya, yang bisa lu teruskan di turnamen. Dan itu nggak kelihatan, yo. dan yang ya itu balik lagi yang gue bilang tadi, dengan persiapan minim, akhirnya mencobanya kan di turnamen ini. Iya. Dia pilihan Arkan Fikri udah pasti di tengah. Pasangan dia yang pas siapa ya? Zanadin dulu dicoba. Ternyata kurang. Dimasukin Robi Darwis di pertandingan pertama. Oh bagus nih Robi Darwis. Di pertandingan kedua Robi Darwis dimainin nggak sebagus ketika di pertandingan pertama. Jadi kita bicara pemain-pemain ini yang secara konsisten itu yang nggak bisa diperlihatkan ternyata oleh para pemain ini. Tapi ya bukan salah mereka. Memang ya mereka. Tapi Robi Darwis nggak level. pernah jadi starter dong mas, ya kan? Di pertandingan kedua masuk di babak kedua. Oh iya kan, maksud Tapi gua nggak pernah konsisten dia nentuin nih nggak pakemnya pernah siapa diberikan tengahnya jadi gitu kan. starter. Yang kedua kan dia sama Marcelino kan ya, Iya, Arkan abis sama- itu nggak bagus di pertandingan Masuk babak kedua. di pertandingan itu. Tapi pertandingan kedua nggak ada yang bagus. Iya, terus Lawan Laos ya. si Detan juga bagus, tapi di pertandingan lawan siapa tuh? Agak nggak Tapi nggak pernah jadi starter masalahnya. Nggak pernah jadi starter. Dan kemarin agak terlambat untuk masukin dia, menurut gua gitu ya. Beberapa kalau si Sintayong kan selalu yang kita kritik keputusan untuk mengganti pemainnya sering terlambat. Iya. Mungkin itu Lawan Vietnam itu 2 peluang dari Detan dua-duanya. Iya. Dan dia masuk di menit keberapa? masuk. 46. 60-an lah gitu. ya, ya itu yang masih gua mengganjal di gua dari sisi Sintayong adalah pergantian pemain yang sering banget terlambat. Maksudnya dengan kasat mata kita udah bisa melihat pemain udah kontribusinya sangat minim gitu. Kenapa nggak diganti? Baru diganti menit 83, baru diganti menit 78. Mengharapkan pemain memberikan impact dalam 12 menit, dalam 7 menit itu kan ya sulit gitu kan. Apalagi di level muda seperti ini gitu. Jadi ya kombinasi antara lo mempersiapkan timnya, dia nggak ada waktu untuk baru mencoba pemain ternyata nggak bisa dapat pakemnya karena inkonsistensi juga. Akhirnya dia betul-betul tim terbaik yang gue mainkan lawan Filipina nih nanti untuk bisa. Itu kan terlalu gambling. Kalau nggak ada kartu nggak ada itu kan sebetulnya right on track. Enggak, kalau lu bisa turunkan di lawan Myanmar telah datang, gue paham. Lawan Laos lah. Kalau lu di babak pertama sebelum Marcelino kena kartu, lu udah unggul 2-3-0. Marcelino kena kartu, we still win the game. Iya, itu banyak banget miss dalam pengambilan keputusannya termasuk juga Iya, reaksinya yang diberikan. betul. Tapi baik lagi, ini kan sekarang AFF. Apakah ini akan mempengaruhi buat kinerja ke depannya karena secara umur juga udah beda nih pemain-pemainnya untuk menuju Ya, cuman kalau memang proyeksinya adalah SEA Games. SEA Games yang megang siapa ntar? Yang belum tahu apa Indra Nah, Safri kan apa masih itu. belum tahu. Kalau bukan STY kan? Bisa jadi Bisa dia. jadi stay Anjing lagi. STY level ke SEA Games juga. Desember 2025. Iya. Desember 2025. Masih lama. Desember apa November Ya Desember. Akhir tahun lah Pokoknya pokoknya. akhir tahun itu. Enggak, peluang apa yang kita dapatkan? Masih ada Piala Asia U23 ya? Masih ada Piala Asia. Kualifikasi Asia U23, Kualifikasi. Piala Asia U20, Piala Asia U17. Piala Asia U20 itu Artinya cuman kualifikasi aja kita masih bisa mencoba Dengan squad pemain ini. Iya. untuk SEA Games. Jadi nggak banyak gitu loh. Betul nggak banyak. Cuman ya kalau tadi lo bilang siapa pemain-pemain yang bisa menjadi backbone kan udah lumayan kelihatan kemarin Iya, kan. iya. Siapa yang menjadi backbone-nya tuh Tapi kiper nanti udah akan jelas. akan di blend lagi dong dengan yang Oh, iya yang dong, U20 iya dong, kan. iya. Sebenarnya yang ada Jens Raven, Iya. Iqbal Dijangge gitu-gitu kan. Kan mereka udah selesai Piala Asia U20 kan. Ah. Jadi nanti tim yang bagus dari situ bisa juga dibawa ke SEA Games juga. Terusnya nanti misalnya pemain-pemain liga juga yang usianya yang kemarin yang nanti yang tadi nggak dilepas ya bisa juga kan, siapa tahu pas di SEA Games mereka dimainin juga. Jadi ya kombinasi dari beberapa pemain yang kita sebut ada 6 sampai 7 pemain yang udah layak ada di starting 11, ya tinggal ditambahin pemain yang lain. Ya menurut gua ada juga lah sisi positifnya dari ya kemunculan tadi pemain-pemain yang ternyata punya potensi cukup baik. Kalau itu benar. Ya kita lihat dari sisi Positif ya. positifnya ya Positifnya, pemain itu. Iya Donetri. Itu yang gue Kadek sayangkan. Karel. Kenapa lu hanya di match terakhir lu turunkan? Justru kalau lu di match awal lu turunkan yang terbaik, lu bisa 11 itu aja. Jangan rotasi ini itu. Ngerti nggak? Lu bisa perbaiki dan menciptakan sebuah pola yang lu bisa bawa ke SEA Games.
Dan itu dia lakukan di senior juga. Rotasinya nggak jelas, men. Tiba-tiba Jordi Amat ada di sana gitu. Terus lu mau apa gitu loh? Tapi kan kemarin kita lihat dari hasil ini preskonnya ketum kita bilang pasti akan ada dievaluasi karena Indra Syafri dievaluasi, Nova Arianto dievaluasi. Menurut kalian evaluasinya hanya dalam tahap minor atau akan ada something dari hasil ini? Kalau ini menjadi bahan evaluasi untuk masa depan dia, menurut gua sih Nggak fair. nggak fair. Oke. SEA Games ya? Ya, SEA Games, si AFF AFF tadi. ini, oke. AFF tadi gitu. Jadi kalau emang dia nggak bisa ngelolosin dari grup, di mana sebelumnya dari final, habis itu di semifinal, sekarang nggak lolos grup, dianggap sebagai sebuah kegagalan, lalu itu sebagai menjadi sebuah alasan untuk menghentikan dia, ya menurut gua agak kurang fair. Oke. Menurut gua ya. Jadi ya harusnya nggak ada mempengaruhi hubungannya. dari dia buat nanti persiapan kualifikasi Piala Dunia Iya, harusnya. iya. Ini nggak ada hubungannya sebetulnya untuk masa depan dia menuju sana. Berarti evaluasinya hanya dalam bentuk teguran aja atau hanya bentuk itu untuk perbaikan ke depannya, coach. Tidak sampai mempengaruhi masa Gua depannya. gini ya, lu harus tempatkan diri lu sebagai ketua PSSI, which is nggak gampang. Ya. Iya Karena dong. udah 5 tahun juga Iya, ST iya, kan. Iya. Ya. Lu harus menempatkan sebagai ketua PSSI apa yang lu lakukan. Lu mau, untuk gue sih very simple, logika yang semua netizen juga tahu. Banyak orang bilang, ya kita tunggu sampai Maret, kalau kita kalah kita baru pecat dia, ya kan? Ya. It's too late. Kalau lu sekarang tidak menang di bulan Maret, 2 match lu kalah, lu harus tunggu 6 tahun lagi. Siap nunggu 6 tahun. Kok 6 tahun sih? Kan 2030. Oh iya ya, masih ya Piala Dunia yang ini masih 2 Iya. tahun lagi ya. Atau 5,5 tahun lah. Iya, iya. Siap lu nunggu. Sementara gue ngelihatnya dengan datangnya, ini gue koreksi juga di mana omongan gue dipelintir. Ya lagi rame nih kemarin ya. Iya, oke. Gue bilang, pertama-tama gue bilang ditanya, coach peluang kita untuk lolos Piala Dunia berapa? Gue bilang 0. Kenapa 0? Karena gue pikir 5 yang lolos. Ya, ya, itu di awal dulu banget dulu. Awal banget kan, lu tahu kan? Iya, dulu. Iya. Akhirnya gue tahu bahwa ternyata tambah 4, 9. Ya, 9. Oh, peluang kita naik ke 30%. Ya. Betul? Betul. Habis itu, pendapat gue berbeda, bukan pelin-pelan, berubahlah. Wong kita bertambah pemain terus loh. Iya. Tom Haye masuk, Itses masuk, Iya. Kelvin Verdong masuk, Mes Hilgers. Hilgers masuk, Dix masuk, entar lagi Romani masuk. Ya lu harus berubah dengan target lu. Lebih gede lagi. Setelah itu, gue lihat lawannya. Ternyata lawannya nggak secanggih yang orang-orang bilang. Ya, Arab, Australia. Iya. Lagi nggak sebagus itu mereka. Nggak sebagus itu. Jadi peluang kita lebih besar kalau kita mainnya bener. Emang sehebat apa prestasi timnas kita sekarang? Iya. One win. Satu menang doang. 3 kali seri, 2 kali kalah. 6 match, 1 win. Apakah dengan 1 win kita bisa lolos? Belum. Belum. Harus nambah. Susah. Harus menang 2 kali lagi minimal. Harus menang 2 kali lagi. Walaupun jaraknya tipis-tipis ya. Walaupun jaraknya cuma 1 poin. Artinya lawan kita nggak bagus juga kan? Jadi kita beruntung. Kita harus beruntung bahwa kita hanya dengan 1 win kita bisa berada di rank 4 dengan selisih 1 poin. Iya. Momentumnya ada di Kembali depan mata, lagi ya. sebagai ketua PSSI, apakah lu mau nunggu sampai dia bereksperimen apalagi kayak lawan Cina? Terus gagal, lu tunggu 5 tahun lagi? Atau lu memperbaiki sebelum lu ibarat kayak orang sakit lah. Lu nunggu sampai dia sakit terus lu kasih obat sembuhi, atau sebelum dia sakit lu perbaiki biar dia nggak sakit. Ngerti nggak? Iya. Itu bukan pendapat gue. Itu gue kan cuma netizen. Ini semua keputusan yang berat yang harus diambil oleh ketua PSSI. Ya itu. Berarti hasil evaluasinya nanti yang lihat dari hasil evaluasi Itu. ST dengan RT, Sekali ya? lagi gue nggak ngelihat hasil di sini. Ya. Udah dari awal gue bilang. Tapi gaya bermainnya nggak ada pola. 3-4-3-nya yang lu juga 3-4-3 ini susah untuk dimainkan. Kalau gue tahu pemain-pemain yang ada, gue tahu pemain di mana praktis Marcelino sama Rizky Ridho yang sering jadi starter. Sisanya pemain Bahkan dari kalau Kevin Dix main, Rizky Ridho pun nggak jadi starter. Marcelino pun pernah dicadangin. Ya. Oke. Kualitas pemain Belanda itu apa?
filosofi dari kecil, dari Nyerang. SSB. Total football. Nyerang kan? Nyerang. Total football kan? Lu disuruh main bertahan. Apakah mereka bisa? Bisa, tapi hasilnya itu 6 pertandingan 1 menang. Kalau lu rombak main 4-3-3 sesuai dengan filosofi mereka, kemungkinan menang lebih besar. Kalau kita berandai-andai, seandainya ada pelatih baru, seandainya sekali lagi ada pelatih, apakah garansi? Ya enggak. Gambling juga sebenarnya. Gambling juga. Cuman kalau seandainya pelatih dari Belanda minimal kenal budayanya. Sama bahasa. Ya. Jadi peluang untuk lolos ke Piala Dunia lebih besar daripada sekarang. Sekali lagi bukan garansi. Nah, keputusan berat ini harus diambil oleh ketua PSSI, bukan kita. Ya. Tapi Itu yang gue lihat. Tapi juga itu ya. Kalau waktunya Sinteyong mepet. tiba-tiba main dengan 4-3-3 terus nyerang, gimana? Stay Ya, untuk gue. berarti the way Di play, Kita ya. play Game ya. plan-nya Ya. dia yang bermasalah berarti. Dan kita tahu betapa, satu contoh lagi yang bikin gue menurun, kasus Elkan Bagot. Emang Elkan bunuh orang apa? Anjing. Loh kan lu bunuh karir ini pemain loh. Iya, iya, iya. Anak muda semua bikin kesalahan. Masa iya sampai sekarang nggak dipanggil lagi? Ya at least dipanggil, dicadangin aja gitu ya. Iya. Kasih kesempatan Iya. tapi nggak dimainin itu mungkin masih lebih oke lah dibanding. Exactly. Kan jahat kalau Tapi gue kan yang bilang. pelatih kadang-kadang ada yang se-strict itu kan coach. Memang ketika lu nggak suka secara Lu personal. jelaskan ke publik kenapa lu nggak panggil dia. Kita punya hak untuk tahu itu. Oke, oke. Iya dong. Iya, iya, iya. Nggak pernah dijelasin. Sampai sekarang masih abu-abu ya. Sampai Kenapa sih sekarang masalahnya? kita cuma berandai-andai doang. Iya. Reinders nggak dipasang. Bahkan di bench saja Di nggak. DSP nggak ada ya. Emang iya pemain Liga 1 lebih bagus daripada Reinders? Kan di bench banyak pemain Liga 1. Iya, iya. Belum tentu juga gitu. Reinders itu main di Eredivisie loh. Eredivisie. Itu aja nggak dipasang. Ada penjelasan dia belum siap. Tactical. Kalau dia belum siap, apakah sekali lagi pemain Liga 1 lebih bagus daripada Reinders? Ya logikanya sih Logi- cukup membuat orang bertanya-tanya kan emang. Kita bicara logika aja. Iya, iya. Siapa bilang kasus lawan Cina nggak perlu terulang lagi? Iya, eksperimen-eksperimen You itu. cannot take that risk. Sekarang dengan kualitas yang kita miliki, apalagi kalau Ole Romani datang, peluang ke Piala Dunia itu lebih besar daripada sebelumnya. Iya. Karena bertubi-tubi datang pemain berkualitas semua. Lu mau lepas? Dan momentum Siapa yang sekarang bertanggung jawab kalau kita nggak lolos? Ketua PSSI. Bukan kalian, bukan netizen, bukan pelatih. Pelatih paling dipecat, dapat pesangon pula karena kontraknya masih lama. Iya, 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 iya. Maka dari itu gue paham keputusan ketua PSSI itu berat. Iya. Karena banyak pertimbangan yang dia harus lakukan. apalagi ramai sekarang. Dan momentumnya depan mata soalnya ya. Karena kita mungkin nggak pernah sedekat ini dengan chance untuk lolos. Bahkan lolos langsung ke Piala Dunia tuh masih terbuka kalau kita bisa minimal hasil seri Sangat lawan terbuka. Australia. Iya. Kita seri lawan China. Australia, kita menang lawan Bahrain, kita Lolos. menang lawan China. Peringkat Kita dua lolos. Itu, peringkat 2 itu pasti. Ya, mau lu lepas. Iya, terbuka lebar. Ini Ya. kunci beratnya keputusannya ada di tangan Pak Ketum, Pak Ete. Ya kita lihat apakah Ya bukan di evaluasinya. kita. Bukan di kita. Kita hanya Jadi bisa tolonglah, memberikan- jangan lu bicara soal apa-apa. Tapi kalau based on pertandingan lawan Arab, ya harusnya kita optimis dong. Iya. Iya kan? Yang jadi masalah kan nggak ada garansi main kayak gitu terus. Ya kalau main kayak gitu terus kan bisa juga dong. Harusnya. Cuman gue nggak yakin kalau lu main bertahan terus. Kalau lu Kayak kalau main we- kayak Arab, nyerang. kalau lu bermain based on lini belakang, gue nggak yakin. Dalam sepak bola modern itu, the first attacker is Pressing. the keeper, the first defender is the striker. Dan pada saat lu pegang bola, lu nggak akan kebobolan. Kan simple. Yang ada sekarang, biar lawan pegang bola, kita incer counter attack. Kan gol kita banyak dari counter attack. Apakah selalu kita bisa cetak gol dari counter attack? Kan enggak. juga. Ya lebih ke reaktif lah memang. Berapa pemain Dia main. Australia yang main di Eropa? Gue tanya sekarang. Paling 3 biji apa ya? Dari yang Jerman sama di Iya. mana? Oke. 3 biji. Nggak banyak. Berapa pemain Tapi- Arab yang main di Tapi main bareng Eropa. udah sering Iya, iya. dibanding kita. Arab hampir hampir Ada sih. Roma. Roma tuh. Sama lagi siapa? Saud. Kayaknya cuma dikit deh. dikit kan? Dikit banget. Nah. Pemain kita
it says berada di rank 19, 18 whatever. Venezia. Tapi tiap minggu dia ketemu AC Milan, Inter Milan, Bologna, Juve, Inter, ngerti nggak? Iya, iya. Begitu pula juga Meiselhurst. Begitu pula juga Calvin Verdong. Begitu pula juga Ole Romani. Iya. Dan Kevin Dix yang punya pengalaman. Masa kita nggak memanfaatkan ini dengan bermain lebih atraktif dengan main 4-3-3? Karena budaya mereka 4-3-3 bukan 3-4-3. Lu mau ambil risiko itu? Terus lu nggak lolos. Apa yang terjadi kalau lu nggak lolos? 6 tahun lagi. Salahin siapa? Salahin nasib. Nggak ada yang mikir ke sana. Salahin takdir. Takdir. Nggak ada yang mikir ke sana bahwa kita sekarang punya peluang besar di depan mata untuk lolos. Tapi tidak dengan sistem seperti ini. Tahu nggak gimana biar lebih besar peluangnya lolos? Apa? Sholat sih. Oke. Balik lagi ke situ. Dan itu udah mengingatkan gue, oh iya, gue bilang ini. Itu Oke, bisa kita berubah tulis. takdir Iya. juga kali. Baik, gue mau dulu ya. Panji mau sholat, gue mau pipis. Ya, ya, ya. Tutup nih. Kita baca saweran masih ada waktu kayaknya. Saweran. Ya, masih ada. Masih ada ya. Itu Doraemon Doraemon. Gogo 5 ini Singapura dolar. Koci pemain cuma ada 1 hari efektif recovery training dan match preparation di match 1 2 3. Mereka traveling 12 sampai 16 jam each leg. Bagaimana perlu rotasi? Makanya perlu rotasi. Betul, itu di match pertama gue paham. Habis itu kan enggak. Oke, Match ada 1 lagi, Brar? Oke, dari Dr. Fortin, Rp150.000. Sukses selalu Jebret Media, salam Hala Madrid. Thank you. Dari Cak Ardi, Rp100.000. Peran wingback di skema 3-4-3 jadi krusial. Siapa wingback ideal di market saat ini, Coach? Ah, wingback. Di market. Di market buat tim Berarti apa? buat Siapa klub. ya? Buat Oh, MU buat kali. MU, buat MU. MU. MU, Frimpong. Iya. Oh. Frimpong, Frimpong. Grimaldo bagus juga. Betul. Ronaldo. Betul. Kerkesnya Bournemouth gue Ya. suka tuh, banyak lah. kalau- Anthony jangan lupa. Hah? Tai Anthony. Sorry mas, ngomong kasar, maaf. Sama orang 45 tahun. Dari Ciboiko, Rp70.000. Juara eFootball FIFA World Cup lebih bergengsi daripada juara AFF. Iya dah. Iya, gimana ya? Dari fans Jebret era lama Rp50.000. Berarti STY menurut coach miskin taktik. No comment. Mas Arya mau kencing Enggak. nih. Gini, Ya, ngomong it doesn't matter pendapat gue apa. Iya, iya. Gue hanya mau kita dengan kita bermain sesuai dengan kualitas kita, yaitu lebih menyerang. Mau istilahnya apa itu nggak penting lah. Ya. Oke, Nes, ada lagi? Oke, udah cukup. Terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nyawer, yang udah nonton kita hari ini.